Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, para pendengar dan juga para sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di pagi hari ini, pagi yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semuanya hingga menjelang sore nanti. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita dapat kembali menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah dan manfaat bagi kita semuanya dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah pada pagi hari ini kembali kajian akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Afrullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah terhubung dengan kami di studio Roja Cilengsi. Tentunya sebelum kita simak faedah yang akan beliau berikan di kesempatan pagi hari ini, kami sampaikan kepada Anda semuanya pada pagi hari ini kita akan menyimak kajian, dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA dengan nomor yang sama di 0218236543. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan atau yang diharamkan dan dimakruhkan dalam Islam. Dan insyaAllah pada pembahasan kita hari ini, yaitu kita akan membahas satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu karahati qawlihi khabuthat nafsi. Bab tentang dibencinya seorang mengucapkan khabuthat nafsi, yakni alangkah buruknya jiwaku ini, ya, alangkah jeleknya jiwaku ini atau diriku. Jadi ini termasuk lafaz, ya, ucapan, perkataan, statement yang dimakruhkan di dalam Islam. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini ada satu hadis. Qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengucapkan khabuthat nafsi, alangkah buruknya, jeleknya jiwaku atau diriku ini. Walakin liyaqul, akan tetapi hendaknya dia mengucapkan laqisat nafsi, ya, laqisat nafsi, akan tetapi dia mengatakan laqisat nafsi. Ya, jadi ini termasuk hal yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya sebetulnya perkataan laqisat dan khabuthat ini dua kata yang sama, ya. Namun Rasul alaihi wasallam beliau mengarahkan kita untuk tidak mengucapkan kalimat khabuthat. Ya. Nah, kalimat ini ya kalimat yang juga bisa mengandung doa terhadap diri sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi alaihissalam, ya, ini menunjukkan betapa beliau memperhatikan dari hal yang terbesar, masalah-masalah akidah, masalah ibadah, masalah tauhid, ya, sampai pada masalah-masalah yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian kita. Ini telah diingatkan, diarahkan, diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang mengatakan tentang dirinya, alangkah buruknya jiwaku, alangkah jeleknya diriku. Ini kalimat-kalimat yang tidak benar untuk diucapkan terhadap diri kita. Justru kita berupaya, berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki diri kita. Semoga keburukan yang ada dalam diri kita, ya, dihilangkan oleh Allah taala, diganti dengan sifat yang mulia. Ya, ini yang menjadi harapan seorang mukmin, ya, harapan seorang mukmin. Nah, di sini ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu yang pertama, agar kita memperhatikan masalah kata yang kita ucapkan, lafaz yang kita
ucapkan. Meskipun itu hanya satu kata, satu kalimat. Ya, tapi harus diperhatikan. Ya, jangan sampai seorang mengucapkan kalimat yang jelek, kalimat yang buruk, ya. Karena ini adalah di antara adab-adab diajarkan oleh Islam kepada kita. Dan Nabi SAW adalah contoh teladan bagi kita. Ya, beliau adalah seorang yang telah dikenal semenjak kecilnya sampai beliau diutus oleh Allah Ta'ala pada usia 40 tahun. Ya, bahwa beliau dikenal oleh masyarakat beliau, oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, bahwa beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, kalimat yang buruk dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah contoh bagi kita karena beliau adalah uswatun hasanah bagi umat ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya, adab itu ada dua macam, yakni yang tampak baik dalam berupa ucapan maupun berupa ya perilaku. Nah, dua-duanya harus dijaga. Apalagi apa yang ada dalam hati kita, ya, dalam dada kita. Ini harus kita luruskan, harus kita benarkan niat-niat kita, keikhlasan kita, ya, sehingga dari hati yang bersih, ya, ini akan memunculkan ya perkataan dan ucapan yang baik, perbuatan dan perilaku yang baik. Dan ini semua bagian dari adab-adab Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada umat ini. Ya, kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam adalah agama yang menegakkan adab. Ya, agama yang benar-benar mengajarkan, menjalankan, menerapkan adab-adab yang mulia, ya, adab-adab yang mulia. Ada adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada orang tua kita, adab kita kepada guru kita, adab kita kepada murid kita, adab kita kepada tetangga dan seterusnya. Ya, ini telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adab kita terhadap diri kita sendiri, ya, juga telah diajarkan. Contohnya dalam hadis ini, ya, kita diajarkan bagaimana adab kita terhadap diri kita. Ya, maka dari itu sekali lagi kami ingatkan dan terus kami ingatkan bahwa ya akidah salaf, manhaj salaf, ya, ini tidak pernah lepas dari akhlak dan adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu kita dianjurkan untuk apabila ada seorang yang namanya mungkin kurang baik, ya, namanya memiliki makna yang jelek, hendaknya dirubah, ya, dirubah dengan nama yang baik. Dan ini salah satu dari juga di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau telah merubah ini sebagian nama para sahabat, ya, sehingga jadi dari nama yang kurang baik kepada nama yang mengandung makna yang baik. Kemudian juga tidak seyogianya, tidak sepatutnya bagi seorang Muslim dia mensifati dirinya dengan sifat dengan perkataan khubuth atau khabithah, ya, karena ini juga merupakan dia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mulia. Namun seorang boleh mencela perbuatannya, menyesali perbuatannya, ya, itu hal yang dibolehkan. Ketika seorang berbuat keburukan, dia menyesali perbuatannya, ya, kemudian dia berupaya memperbaiki, berupaya bertobat, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Ini hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, ya. Tetapi bukan dia memaki-maki dirinya, mengata-ngatai dirinya dengan misalnya khubuthat nafsi, jiwaku ini kotor, jiwaku ini jelek, jiwaku ini buruk. Meskipun mungkin ada dari apa yang diucapkan itu ada benarnya, karena seorang lebih tahu dirinya. Namun gunakan bahasa yang lain, bahasa yang lebih baik, ya, bahasa yang intinya tidak mengandung keburukan, sehingga kita juga bisa berdoa memohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan jiwa yang baik, hati yang bersih,
Ya, hati yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, ikhlas dalam pergaulan, ikhlas dalam semua hal yang bersifat ibadah. Hendaknya kita selalu diberikan jiwa dan hati yang ikhlas dan jiwa yang bersih. Kemudian bab yang berikutnya, babu karahati tasmiyati al-inab karman. Ya. Jadi dahulu ya, di zaman jahiliyah, sebagian orang-orang Arab atau dikenal di kalangan orang Arab di Madinah, mereka menamakan pohon korma itu dengan karman. Karena dianggap pohon ini ya memang bermanfaat dan hampir semua yang ada pada pohon itu bermanfaat. Baik batangnya, buahnya, akarnya, daunnya, pelepahnya, semua bermanfaat. Maka dari itu An-Nabi SAW menyamakan seorang mukmin itu dengan sebuah pohon kurma. Karena dia selalu bermanfaat kepada baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Nah, jadi dahulu mereka itu menyebut kurma itu, ada menamakan satu jenis kurma dengan karman. Nah, ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusammu al-inaba al-karma. Jangan kamu menyebut nama ya inab, bukan inab ya, maaf, bukan korma tapi anggur ya, anggur. Ya, jadi bukan korma tapi anggur. Jangan kamu menyebutkan la tusammu al-inaba al-karma. Jangan kamu menyebut nama inab itu anggur dengan nama al-karma. Ya, jadi saya keliru tadi, bukan korma tapi yang dimaksud di sini adalah buah anggur. Fa innal karma al-muslimu. Karena al-karma itu seorang muslim. Karma di sini artinya sifat ya, kedermawanan, sifat baik, ya berbuat baik pada manusia, itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang muslim. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi fa innal karma al-muslimu, karena sesungguhnya al-karma itu adalah seorang muslim, ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala bahwa redaksi hadis ini dari Sahih Muslim. Kemudian wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain, ya, dalam redaksi yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, la tusammu al-inaba al-karma. Jangan kamu namakan buah anggur itu dengan al-karma. Fa innama al-karmu qalbul mu'mini. Karena sungguhnya al-karmu itu adalah hati seorang mukmin, hati seorang yang beriman. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslimin, dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, yaqulun al-karamu innamal karmu qalbul mu'min. Ya, disebut dengan al-karam. Bukan al-karmat, tapi al-karam. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, innamal karmu qalbul mu'min, dan bahwasanya al-karmu itu adalah hati seorang mukmin. Nah, hadis ini juga bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan beliau telah menyebutkan illah, sebab dari beliau memakruhkan menyebut buah anggur itu dengan al-karma. Buah anggur dan al-karma. Karena al-karam ini pada hakikatnya ini semacam sifat kedermawanan, sifat yang baik dari seorang muslim. Maka dia yang sepatutnya memiliki nama al-karma atau al-karim atau al-karam, ya. Bukan pada tumbuh-tumbuhan. Ini bukan pada al-inab, bukan pada anggur. Ya, jadi karena al-karam atau al-karmu, al-muslimu, artinya bahwa al-muslimu huwal mustahiqqu li hadzal isim. Orang muslim lah yang berhak, yakni menyengat nama dengan al-karam. Kemudian An-Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau berkata, la taqulu al-karmu walakin qulu al-inabu wal habalah. Jadi hadis ini juga senada dengan hadis yang sebelumnya, semakna dengan hadis yang sebelumnya, yaitu kata Nabi alaihi salatu wasallam, la taqulu al-karmu. Jangan kamu mengatakan al-karmu, ya, terhadap anggur itu, terhadap buah anggur. Walakin qulu al-inab, tapi katakanlah al-inab. Jadi anggur itu adalah al-inab. Wal habalah, atau dengan nama lain yaitu al-habalah. Al-habalah atau al-hablah. Al-habalah itu atau al-hablatu itu artinya syajaratul inab. Pohon anggur itu namanya al-habalah. Nah, di dalam hadis ini juga mengandung larangan, tapi sifatnya adalah makruh. Yang dimakruhkan menamakan anggur itu dengan al-karam. Ini bab tentang larangan mengucapkan atau menamakan anggur dengan al-karam. Tapi itu adalah milik orang muslim. Jadi pohon anggur disebut dengan al-inab, ya, atau al-habalah. Kemudian bab an-nahyi an wasfi mahasinil mar'ati li rajulin illa an yahtaja ila dhalika, ya, li gharadin syar'iyyin kanikahiha wa nahwihi. Jadi bab tentang larangan seseorang mensifati, ya, tubuh seorang wanita atau keindahan seorang wanita, illa an yuhtaj ila dzalika, kecuali kalau memang dibutuhkan. Ya, misalnya ada seorang yang ingin menikah seorang wanita itu, maka kita menyebutkan tentang kebaikan wanita itu, maka ini dibolehkan. Tetapi kalau sekedar untuk bercerita, ya, atau yani mensifati wanita itu tanpa ada tujuan-tujuan syar'i, maka ini tidak dibolehkan, ya. Ini tidak dibolehkan. Jadi karena itu bisa menimbulkan fitnah, ya, bisa menimbulkan fitnah. Seorang bisa tergoda dengan seorang wanita karena disifati, digambarkan sifat-sifatnya, ya, baik itu dari tutur katanya, atau dari dari rambutnya, dari apa yang ada pada seorang wanita. Itu tidak boleh diceritakan kebaikan-kebaikan sifat-sifat itu terhadap orang lain, kecuali kalau orang itu akan, ya, menikahi wanita tersebut. Maka boleh kita gambar si wanita ini, masya Allah, orangnya baik, ya, orangnya ramah, tutur katanya bagus, ya, dan seterusnya. Nah, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la tubashir al-mar'atul mar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Hadis muttafaqun alaih. Ya, jadi hadis ini Rasul alaihissalam beliau bersabda, la tubashiril mar'atul mar'ata. Tidak boleh seorang wanita, ya, atau seorang istri seseorang, dia itu melihat langsung tubuh wanita itu atau menyentuhnya, ya, atau menyentuhnya, ya. Fatasifaha li zaujiha. Kemudian dia menyebutkan sifat wanita itu, kulitnya putih, ya, kulitnya ini dan itu, dikhawatirkan dia akan mensifati wanita tersebut terhadap suaminya, ya, ka'annahu yanzuru ilaiha, ya. Saking demikian gambaran yang diberikan oleh sang istri tadi kepada suaminya, seakan-akan suaminya melihat langsung wanita tersebut, ya. Seakan-akan suaminya itu melihat langsung wanita tersebut, ka'annahu yanzuru ilaiha, ya.
Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, di sini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Arti la tubashir sebutkan makna la tubashir ay la tandur ilaiha atau tamassa ya bishrataha fa ta'rifu nu'umataha atau ma fiha minal mahasin adh-dhahirah wal khafiyah. Jadi yang dimaksud dengan la tubashir, tidak boleh seorang wanita memegang kulit wanita yang lain, ya, atau melihat kulit wanita yang lain, ya, kemulusannya, kebagusannya, ya, dan seterusnya, karena dikhawatirkan nanti si wanita ini menceritakan kepada suaminya atau bahkan juga bisa jadi kepada orang lain, ya, yang itu bisa menimbulkan fitnah, ya. Kecuali kalau orang itu akan menikah, maka boleh disebutkan, oh masya Allah, ya, si fulanah itu orangnya putih, ya, kulitnya putih, ya, rambutnya panjang, misalnya, ya, itu kalau dia orang yang digambarkan ini akan menikahi, akan meminang wanita itu, ya. Tetapi kalau hanya sekedar bercerita, ini yang tidak dibolehkan, ya. Jadi hadis ini adalah salah satu di antara dalil tentang salah satu masalah dalam usul fikih yang namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu adalah hal yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fiqh, ya, yaitu saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu yang menyebabkan seorang terjerumus dalam maksiat. Namanya saddu ad-dzari'ah. Ya, saddu ad-dzari'ah. Jadi ini termasuk dalil, ya. Karena Nabi SAW melarang, ya, seorang wanita mensifati wanita yang lain, ya, dari tubuhnya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, kecantikannya dan seterusnya. Nah, karena ini bisa menimbulkan sesuatu yang lain. Maka dari itu ini termasuk di hal yang dilarang kecuali kepada seorang yang akan menikahi wanita itu atau akan meminang wanita tersebut. Tidak mengapa disebutkan gambaran secara umum tentang wanita tersebut, ya, seperti yang saya ucapkan tadi. Kemudian juga kita dalam Islam termasuk saddud dzari'ah, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Menundukkan pandangan. Karena pandangan ini wasilah, ya, sarana untuk bisa menjerumuskan seorang kepada kemaksiatan. Oleh karena itu diperintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menundukkan pandangan kalian. Ya. Nah, ini tentang masalah berkaitan dengan saddu adzari'ah. Jadi hikmah dari larangan tersebut karena ketika seorang wanita menceritakan sikap atau sifat, ya, gambaran wanita lain, ini bisa menjadi, ya, suaminya takjub, ya, suaminya membayang-bayangkan, yang akhirnya bisa menimbulkan fitnah, ya, terhadap suaminya, ya. Yang mana itu menyebabkan apa? Akhirnya mungkin suaminya pingin kepada yang lain atau kepada wanita itu, bisa jadi dia menceraikan wanita, ya, atau istrinya yang mensifati wanita yang lain tersebut. Jadi semua dalam rangka menutup pintu-pintu yang dapat menjerumuskan kepada hal yang negatif. Kemudian hadis ini juga, ya, mengandung hukum tentang tidak boleh seorang wanita yakni memegang-megang kulit wanita lain, ya, untuk dia rasakan ini mulus atau tidak mulus, ya. Ini juga hal yang dilarang, sebutkan oleh para ulama, ya. Jadi juga hal yang dilarang, ya. Demikian pula seorang laki-laki terhadap laki-laki yang lain, seperti dalam hadis tentang la yanzuru ar-rajul aurata rajul, yakni seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain, demikian pula seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya. Ini semua hal-hal yang dalam rangka pencegahan.
dari kemaksiatan atau dari hal-hal yang negatif. Nah, kemudian dari hadis ini pula para ulama menyebutkan ya tentang wanita, ya wanita-wanita muslimat, ya wajib bagi mereka untuk tidak ya, menampakkan dari diri mereka hal-hal yang membuat fitnah pada orang lain. Ya, meskipun itu wanita, tidak boleh mereka tampakkan. Karena ini akan bisa menimbulkan fitnah. Ya, dan ini semua berkaitan dengan saddud dzari'ah. Itu tindakan pencegahan dari terjerumus kepada hal yang dilarang dalam agama. Kemudian bab yang berikutnya, babu karahati qaulil insan Allahumma gfirli in syi'ta bal yajzimu bit-talabi. Ya. Bab tentang di antara adab-adab berdoa. Ketika seorang hamba berdoa pada Allah Ta'ala, maka dia harus penuh keyakinan memohon pada Allah Ta'ala. Ya. Jangan dia kemudian mengaitkan sesuatu atau mengucapkan misalnya, ya, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Nah, kata-kata jika engkau kehendaki ini tidak perlu ada. Ya. Cukup dengan mengatakan Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Tanpa harus menambah kalimat jika engkau menghendaki. Ya. Jadi ini termasuk yang dimakruhkan. Ya. Hendaknya seorang ketika dia berdoa yakinlah pada Allah Ta'ala. Ya. Yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, bahwa dia bahwa Allah Maha Kuasa untuk memberikan apa yang dimohon oleh seorang hamba. Jadi seorang ketika mengatakan meminta ampun pada Allah Ta'ala, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, tidak boleh menambah kata in syi'ta. Tidak boleh menambah kata jika engkau kehendaki. Ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Nah, kata jika engkau kehendaki ini tidak boleh ada dalam doa itu. Tapi hendaknya seorang langsung mengatakan ya Allah maghfirli warhamni, ya. Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, ya. Dengan penuh keyakinan. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian, yakni ketika berdoa jangan dia mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Liya'zim al-mas'alata, hendaknya seorang memastikan, meyakinkan permintaannya, ya, meyakini permintaannya kepada Allah Ta'ala. Fa innahu la mukriha lahu, karena Allah itu tidak ada yang memaksakan sesuatu pada Allah Ta'ala. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, ya. Allah melakukan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu tidak boleh seorang mengatakan dalam doanya Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Atau yang dalam doa-doa yang lain. Ya, ini contohnya dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dalam meminta dan memohon rahmat Allah Ta'ala. Ya, jadi tanpa mengatakan in syi'ta, jika engkau kehendaki. Demikian pula dalam permohonan-permohonan yang lainnya. Ya. Ya, jangan ditambah dengan kata-kata, dengan kalimat in syi'ta, jika engkau kehendaki. Kemudian wa fi riwayatin li Muslimin, kemudian dalam satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walakin liya'zim, ya, wal yu'zim ar-raghbata, tapi hendaknya dia dengan penuh keyakinan dia mohon pada Allah Ta'ala, dan hendaknya dia itu dengan penuh semangat, ya, yang ada pada dirinya, dia mohon pada Allah Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Ya. Wal yu'zim ar-raghbata. Dan hendaknya seorang minta apa saja pada Allah Ta'ala. Minta yang besar-besar. Ya.
dari yang kecil sampai yang besar. Fa innallaha ta'ala la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala berikan, semua itu kecil. Ya, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar bagi orang yang memohonkannya, ya bagi orang yang memohonnya, tapi kecil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang juga tidak jauh berbeda dengan hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alata." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia dengan penuh keyakinan dalam berdoa. Wala yaqulanna, dan jangan sekali-kali dia mengatakan dalam doanya, Allahumma in syi'ta. Ya Allah, ya. Jangan sampai dia mengatakan, ya Allah, jika engkau kehendaki. Berikan aku ini jika engkau kehendaki. Berikan aku itu jika engkau kehendaki. Nah, ini tidak boleh. Ya. Allahumma in syi'ta fa'atini, atau seorang mengatakan, ya Allah, jika engkau kehendaki berikanlah aku. Kemudian disebut apa yang dimintanya. Fa innahu la mustakriha lahu. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Ta'ala. Ya. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Jadi ini diantara adab-adab doa. Adab doa itu banyak. Ya. Adab-adab doa sebutkan dalam hadis ataupun dalam Al-Quranul Karim. Banyak adab-adab doa. Ya. Nah, salah satu di antara adab-adab dalam berdoa adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu hendaknya ketika seorang berdoa, memohon pada Allah Ta'ala, dia penuh keyakinan pada Allah Ta'ala. Ya. Dan dia yakin ya dengan apa yang dia mohon pada Allah Ta'ala. Ya, tidak usah dengan menambah-nambah kalimat seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya Allah, jika kau kehendaki, berikanlah aku ya apa yang aku minta. Ya, tapi hendaknya cukup dengan meminta dan memohon pada Allah Ta'ala. Ya, kemudian dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun hal-hal yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah kita dianjurkan ketika berdoa hendaknya dengan penuh keyakinan, ya, memohon pada Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh kita menambah dalam doa kita dengan kata-kata misalnya, jika engkau kehendaki. Ya. Ini kalimat ini jangan digunakan di dalam berdoa. Tapi hendaknya seorang mohon pada Allah, ya, dan penuh harapan dan keyakinan akan ijabah Allah kepadanya. Ya, akan Allah mengabulkan yakni doanya. Kemudian juga kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya. Bersungguh-sungguh dalam berdoa, konsentrasi dalam berdoa, ya, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohon pada Allah Ta'ala itu dengan penuh kesadaran, ya. Karena kadang-kadang ada orang berdoa itu ya pikirannya di tempat lain, sehingga dia ucapkan, dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Nah, ini termasuk hal yang tidak layaklah dilakukan oleh seorang hamba ketika berdoa. Ya, karena Allah tidak menerima doa yang dari orang yang lalai. Ya, dia tak tahu apa yang diminta. Yang penting dia ucapkan, otaknya di tempat lain, pikirannya di tempat lain, yang diucapkannya juga lain. Ya, ini tidak dibenarkan. Tapi hendaknya seorang konsentrasi, sungguh-sungguh, penuh harapan, ya, di hadapan Allah Ta'ala ketika dia berdoa. Ketika dia memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya. Babu karahati qawli masya'allahu wa sya'afulan. Bab tentang dimakruhkannya seorang mengatakan, ya, Allah menghendaki dan fulan menghendaki. Ya. Ini kalimat yang tidak dibolehkan. Karena seakan-akan menyamakan Allah dengan si fulan. Allah menghendaki dan fulan menghendaki. Ya. Jika Allah menghendaki dan fulan menghendaki akan terjadi. Nah, ini kalimat ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Ya.
cukup dengan Allah yang menghendaki. Atau mengatakan Allah menghendaki, kemudian fulan menghendaki. Ya. Jadi kalau menggunakan kata kemudian itu tidak mengapa. Karena apa? Tetap kehendak Allah di atas kehendak fulan. Ya. Tetap kehendak Allah itu di atas kehendak fulan. Tapi kalau seorang mengatakan Allah menghendaki dan, dengan kata dan, nah ini seakan-akan menyamakan. Menyetarakan Allah dengan si fulan tadi itu. Nah ini yang tidak dibolehkan. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda. La taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Jangan kalian mengatakan Allah menghendaki dan fulan menghendaki. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah masya Allahu thumma sya'a fulan. Allah menghendaki kemudian fulan menghendaki. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Karena penggunaan dan kemudian, ya, dua kata sambung ini, ya. Ya, ini mengandung makna yang berbeda, ya. Allah dan fulan ini menunjukkan kesetaraan antara Allah dan fulan. Allah kemudian fulan ini tidak menunjukkan kesetaraan, ya. Tapi si fulan ini di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dibolehkan, ya. Jadi sya Allah tsumma syi'ta. Allah menghendaki, kemudian kamu juga menghendaki. Ya. Tapi jangan mengatakan Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Ya, ini ada unsur penyetaraan antara si fulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya, bahkan diharamkannya seorang menyetarakan hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang menyetarakan, ya, atau menyekutukan, ya, Allah dengan makhluknya, ya, dalam ucapan-ucapannya, ya, dalam ucapan-ucapannya. Kemudian bahwa yang kedua, pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, semua yang mengatur alam semesta ini Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengendalikan Allah Ta'ala. Tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Ya. Apa yang terjadi di alam semesta ini adalah Allah yang mengaturnya. Ya. Dia yang menentukan, dia yang memutuskan, dia yang melaksanakan. Jalla jalaluhu. Ya. Maka tidak ada makhluk yang kemudian memaksa Allah, ya, atau melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak boleh syirik dalam masalah rububiyah. Ya, yang mengatur alam semesta ini Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada wali-wali yang mengatur alam semesta ini. Ya. Tidak ada. Yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, ya. Ya, yang memberikan hal-hal duniawi yang dibutuhkan oleh seorang hamba, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan yang lainnya. Karena dialah yang memiliki rububiyah, uluhiyah, ya, di alam semesta ini. Hanya Allah yang memiliki itu semuanya. Dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur, ya. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala yang berbuat apa yang dikehendaki terhadap hamba-hambanya. Nah, dari itu kita tidak boleh menyetarakan antara seorang hamba Allah, siapapun dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mengucapkan kehendak, juga tidak boleh kita menyandingkan kehendak manusia dan kehendak Allah Ta'ala. Bagaimana dalam hadis ini? Sya'allah wa sya'a fulan. Allah menghendaki dan si fulan menghendaki. Ini tidak dibolehkan.
Itu namanya penyetaraan. Tapi hendaknya Allah menghendaki, kemudian si fulan menghendaki. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Jadi menggunakan kata kemudian, ya itu boleh. Tapi menggunakan kata dan, ini tidak dibolehkan. Ya, ketika menyebutkan tentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya bahkan ada sebagian ulama berfatwa, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau mungkin melihat, ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka itu ketika menggantungkan antara nama Allah dan nama Muhammad, itu disejajarkan. Kata beliau tidak benar. Ya. Yang benar adalah Allah yang di atas, ya Muhammad di bawah. Ya, ya Muhammad di bawahnya. Bukan kemudian Allah disetarakan dengan, atau Muhammad disetarakan dengan nama Allah yang dipajang di rumah-rumah itu misalnya. Ya, itu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengingkari dalam fatwa beliau tentang perbuatan sebagian orang. Ya, karena itu salah satu jenis dari penyetaraan. Kok disamakan? Ya. Ya, Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Ya. Rasulullah SAW ada di bawah, ada utusan Allah Ta'ala. Beliau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka jangan disetarakan dalam meletakkan nama itu. Ya Allah yang di atas, kemudian Muhammad di bawah. Ini yang sempat kami ketahui dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang kehendak Allah di atas seluruh kehendak hamba-hambanya. Ya, apabila Allah menghendaki, ya, dan manusia tidak menghendaki, maka yang terjadi kehendak Allah. Ya, yang terjadi kehendak Allah. Apabila seorang hamba menghendaki dan Allah tidak menghendaki, ya, maka apa yang dikehendaki oleh manusia ini tidak akan terjadi. Karena yang berlaku ada kehendak Allah Ta'ala. Ya. Nah ini tidak boleh disamakan. Allah, ya, kehendak Allah di atas segala kehendak, ya, makhluk ciptaannya. Ya, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa melarang Allah Ta'ala. Ya, apa yang Allah kehendaki. Ya, masya'a fa'al. Atau masya'akan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Ini dalam masalah masyiah. Masalah kehendak. Maka seorang hamba juga harus, dia selalu mohon pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian di dalam hal ini juga ada contoh yang bisa lebih jelas. Misalnya ini menunjukkan bahwa kehendak Allah itu yang terlaksana. Misalnya ada seorang anak sakit. Ya, kemudian orang tuanya membawa anak ini ke rumah sakit. Apa yang dikehendaki oleh orang tua ketika membawa anak yang sakit ini ke rumah sakit? Yang dikehendaki adalah kesembuhan anak ini. Ya, itu yang dikehendaki oleh orang tua. Tetapi misalnya Allah menghendaki lain terhadap anak ini, ya, anak ini wafat, ya, maka kehendak Allah yang terjadi, ya, bukan kehendak orang tuanya. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi, yaitu anak ini wafat. Ya. Meskipun orang tuanya tidak menghendaki. Tapi kehendak Allah yang terjadi. Itu yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak Allah Ta'ala itu, atau apa yang Allah lakukan, Allah yang takdirkan, itu pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik, ya, semua kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua takdir Allah Ta'ala yang menimpa seorang, menimpa satu keluarga, menimpa, ya, manusia, itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Ya. Entah kita ketahui hikmahnya
atau kita tidak mengetahui hikmahnya. Tapi yang jelas bahwa tidak ada perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Pasti ada hikmah. Ya. Di balik semua yang dikehendaki, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia Maha Kuasa, Dia yang Maha Kuat, Dia yang memutuskan segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah ciptaan Allah. Ya. Sehingga mereka penuh dengan kelemahan. Dan Allah zat yang maha sempurna. Ya, dalam segala nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatannya, semua adalah penuh dengan semua adalah sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Ya, dalam semua sifat Allah, putusan Allah, nama-nama Allah, dan perbuatan-perbuatan, takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya. Babu karahatil hadits ba'dal isya al-akhirah. Bab dimakruhkannya seorang ngobrol setelah malam hari. Ya, artinya setelah sholat isya, ya, kemudian sampai larut malam ngobrol, ini hal yang dimakruhkan. Ya, karena ini bisa menghalangi seorang dari sholat subuh misalnya atau sholat di malam hari. Ya, karena malamnya penuh dengan begadang, ya, sehingga bisa berdampak yang buruk. Kecuali kalau dalam hal obrolan itu atau pembicaraan itu ada hal-hal yang penting berkaitan dengan permasalahan umat, berkaitan dengan permasalahan agama, ya, yang harus diselesaikan sehingga sampai larut malam, maka itu insya Allah tidak mengapa. Itu pengecualian. Dan catatan tetap harus sholat subuh pada waktunya. Dan sampai seorang tertidur di waktu pagi, waktu subuh, sehingga sholat fajarnya, sholat subuhnya tertinggal, hanya karena dia begadang di malam hari yang tanpa sebab, tanpa ada kepentingan. Nah, dan ini juga adalah adab-adab diajarkan oleh Islam pada kita, pada umat ini untuk memanfaatkan waktu mereka. Di saat istirahat, ya, di saat kita hidup, ya hidup. Ya, dibangun, ya kita bangun. Bekerja, kita bekerja. Di saat harus istirahat, kita istirahat. Ya. Dan itu ada manfaatnya besar. Kalau seandainya kita ini mengikuti aturan, ya, yang diatur oleh Allah Ta'ala dalam agama ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, maka insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi tatkala seorang membalik, malam menjadi siang, siang menjadi malam, ya, ini justru yang akan merusak kesehatannya, merusak pekerjaannya, merusak perilakunya, ya. Bisa jadi demikian. Karena yaitu kita kita telah merubah tatanan, aturan yang telah diajarkan Allah kepada kita. Allah menjadikan malam untuk istirahat, Allah menjadikan siang untuk kita bekerja, kita berusaha. Ya, jadi ini aturan yang terbaik. An Abi Barzah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Bahwa Nabi SAW, beliau itu memakruhkan, beliau tidak senang tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Ya, jadi Nabi SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Beliau membenci tidur sebelum sholat isya. Ya. Dan beliau membenci pula, ya, berbincang-bincang, ngobrol sesudah sholat isya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang termulia ini, ya, mengatur waktu beliau, menempatkan suatu pada tempatnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah contoh kita dalam segala hal, ya, dalam segala hal, kecuali ada beberapa pengecualian yang itu dikhususkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi beliau ya membenci tidur sebelum sholat isya. Karena ini bisa jadi akan ketiduran. Tahu-taunya sampai subuh misalnya. Maka beliau tidak, atau ini beliau benci tidur sebelum sholat isya. Bisa jadi hilang jamaahnya, ya, hilang sholat berjamaahnya, atau mungkin ketiduran sampai larut malam baru bangun, ya. Sementara waktu isya itu juga terbatas, ya. Nah, oleh karena itu beliau memakruhkan tidur sebelum sholat isya, ya. Kemudian beliau juga benci atau tidak senang yakni berbincang-bincang sesudah sholat isya, ya. Kecuali perbincangan yang seperlunya, perbincangan yang mungkin ada hal yang penting harus dibincangkan, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi sampai larut malam, sebagaimana yang saya katakan tadi, ini hal-hal yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dari apa yang disebutkan dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang muhafadzatu awqatis shalah. Yaitu seorang muslim hendaknya dia menjaga waktu-waktu sholat. Ya. Karena semua ada dampaknya. Ya. Ketika seorang tidur sebelum sholat, ya. Misalnya seorang tidur sebelum zuhur, tahu-taunya bangunnya waktu asar, ini akan hilang waktu zuhurnya. Ya. Atau contoh-contoh yang lainnya yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini mengandung apa? Perintah kepada kita untuk menjaga waktu-waktu sholat. Ya. Termasuk dalam hal ini, ya, apa yang kita lihat terjadi pada sebagian kaum muslimin. Misalnya ketika ada Piala Dunia, permainan yang mulai jam 2 malam sampai misalnya jam 3:30 atau sampai jam 4 pagi. Itu tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menonton, ya, padahal misalnya waktu fajar itu waktu subuh sudah dekat, karena dia nonton bola, ya, Piala Dunia, setelah nonton selesai permainan langsung tidur, sehingga subuhnya itu dia bangun setelah matahari terbit. Ya, ini termasuk perbuatan zalim, dosa besar. Ya, ini termasuk dosa besar, meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, atau membuat sebab yang menjadikan seorang terlambat dalam sholatnya, ini termasuk perbuatan, ya, dosa yang besar. Dilihat dari apa? Dari dia meninggalkan sholat itu. Ya. Karena meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada seorang yang minum khamr. Ya. Daripada seorang yang minum minuman keras. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya. Ya. Jangan kita salah kaprah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada anak misalnya dia main game, ya, atau dia minum khamr misalnya, itu jadi omongan, si fulan hidup dia minum omongan. Tapi kalau orang itu, ya, tidak mengerjakan sholat, itu didiamkan. Seakan-akan sesuatu yang tidak terjadi. Ini namanya kebalik, ya. Justru yang jelas memang perbuatan maksiat dilarang dalam Islam. Ya. Namun itu ada tingkatannya. Ya. Meninggalkan sholat 5 waktu, ini dosa, ya, terbesar setelah dosa kufur dan dosa syirik. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan kufur keluar dari Islam. Maka jangan gampangkan, ya, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, itu semua ada hikmahnya di balik itu. Ya. Jika kita tepat mengerjakannya dengan baik, sesuai dengan tuntunan beliau, maka itu ada hikmah yang besar, ya, kebaikan yang besar di balik itu semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada 2 hadis lagi dalam bab ini, insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan akan datang. Dan masih ada waktu insya Allah Ta'ala kurang lebih 10 menit ya, untuk sesi tanya jawab. Demikian aku qauli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf dan kami kembalikan kepada
pembawa acara. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Materi tentang larangan dalam Islam yang sangat banyak faedah yang dapat kita ambil. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semua yang telah menyimak, mendengar, dan mengetahuinya untuk mengamalkannya. InsyaAllah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada? Pertanyaan saya ada dua Ustaz. Yang pertama, saya kan sudah tidak bisa sholat berjamaah ini, ya, karena sakit. Syafaqallah Pak, Allah bahasa Tuhan Ya, insyaallah. karena sakit Pak. Yang kedua, apakah saya bisa, bagaimana saya tidak bisa sholat Jumat lagi? Apakah bisa diganti dengan sholat Dhuhr atau bagaimana? Baik Pak, terima kasih. Dengan Pak siapa? Mohon maaf Bapak. Ya, Ya, baik, terima kasih Bapak. Cukup Bapak ya. Ya, kepada Ustadz kami apa saya akan menjawab. Silakan Ustadz. Sholat berjamaah jika memang seseorang karena sakit dan betul-betul dia tidak mampu untuk sholat berjamaah di masjid, ya, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat di rumahnya. Demikian pula sholat Jumat, ya. Seandainya seorang betul-betul memang tidak mungkin dia ke masjid di hari Jumat, ya, maka juga insya Allah dia sholat zuhur di rumahnya. Namun selama masih bisa, ya misalnya seorang dia masih bisa didorong dengan kursi roda, ya, dibawa oleh misalnya anaknya atau keluarganya ke masjid di hari Jumat, dan itu masih bisa, maka lakukanlah hal itu. Lakukanlah hal tersebut. Kecuali misalnya tidak ada yang mendorongnya, karena dia tidak punya anak, ya, atau mungkin intinya tidak ada yang bisa mendorong ke masjid misalnya dengan kursi roda itu, maka insya Allah tidak mengapa. Namun demikian pula dalam sholat berjamaah. Misalnya seorang masih bisa sholat berjamaah dengan kursi roda misalnya, ya, ada yang mendorong, ada yang membawa dia ke masjid, maka lakukan hal itu, ya. Tapi kalau tidak bisa, karena mungkin faktor dia harus tidur, ya, tidak mungkin dia duduk misalnya, nah maka itu insya Allah tidak mengapa seorang sholat di rumahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani jiwa seorang, ya, yang tidak mampu dia mengerjakannya. Ya, meskipun kita tetap berupaya untuk apa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya. Seorang tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah dengan sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, sholatlah sambil berbaring. Ya, semampu kita. Intinya kita bertakwa pada Allah dengan semampu kita dalam bertakwa pada Allah Ta'ala. Itu jawaban kami, dan semoga Allah segera menyembuhkan Bapak yang bertanya. Syafaqallah, ya, syifaan ajila, ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa, mengangkat derajat Bapak yang bertanya. Tapi yang jelas tidak boleh ingat tetap harus sholat bagaimanapun keadaannya. Selama masih ada ingatan dalam benak kita, masih bisa ingat, maka itu tetap wajib sholat meskipun dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berbaring. Ya, selama masih ada ingatan, masih wajib sholat. Dan juga kami nasihati pada Bapak yang bertanya tadi untuk memperbanyak zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak istighfar, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, atau bacaan-bacaan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai waktunya berlalu tanpa ada amal kebaikan meskipun itu zikir pada Allah Ta'ala. Dan zikir di antara amalan-amalan yang gampang dan mudah, yang tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tenaga, ya, dia hanya bermodal lisan, ya, bibir dan lidahnya. Nah, oleh karena itu perbanyak zikir pada Allah Ta'ala, perbanyak doa. Ya, semoga Bapak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Demikian untuk Bapak yang bertanya tadi. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya kembali melalui telepon. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Assalamualaikum Ustaz. Ana Umu Humaira ingin bertanya Nah, silakan Umu. terkait doa untuk suami. Kan dikatakan istri yang berbakti kepada suami nantinya akan dijamin sama Allah memasuki surga dari pintu manapun yang diinginkan. Nah, kalau misalkan terkait doa tadi, kalau misalkan Ana berdoa untuk bertawasul terhadap perbuatan baik Ana gitu, dari amalan baik itu. Misalkan seperti ini doanya. Ya Allah, bantulah Ana untuk suami Ana dapat memasuki surgamu dari pintu manapun. Seperti itu. Kalau memintanya seperti itu, apakah boleh dalam bahasa permintaan itu kepada Allah gitu? Baik. Mungkin ya itu saja Ustadz yang Ana tanyakan. Baik. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik barakallah. Terima kasih Umu Khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, dari pertanyaan si ibu yang bertanya tadi, ya memang ya banyak amalan-amalan yang dengannya seorang dimasukkan Allah Ta'ala dalam surga dan rahmatnya, karunia-Nya dari pintu-pintu surga yang dikehendakinya. Salah satunya adalah seorang wanita yang dia sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berbakti atau dia menjaga kehormatan dirinya dan seterusnya, maka dia nanti diperintahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya. Nah, jadi intinya di sini bahwa kita harus melihat bahwa berkhidmat kepada suami ini tentu dalam hal-hal yang penuh ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya, dan dia tidak melupakan ibadahnya, yakni si wanita ini tidak melupakan ibadahnya yang wajib, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kecuali dalam keadaan datang bulan, dan amal-amal lain yang ya, bisa dia kerjakan. Ya, kerjakanlah. Ya. Adapun dalam doa, ya boleh saja seorang berdoa ketika dia mengetahui dirinya bahwa dia betul-betul berkhidmat pada suaminya, ya beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah dan seterusnya, maka seorang tidak mengapa meminta pada Allah Ta'ala Allah masukkan surga dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya. Ya, ini secara itu lebih detail doanya. Bisa juga dengan doa yang umum, ya Allah masukkanlah aku dalam surga dengan imanku dan amal ibadahku, dengan perbuatan baik aku terhadap suamiku, ya semua itu kembali dengan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, ya berikan aku kekuatan misalnya untuk bisa beribadah pada Engkau, bisa berkhidmat pada suamiku, berbuat baik pada suamiku, dan jadikan itu sebagai sebab aku untuk masuk dalam surga, ya dalam surgamu ya Allah. Jadi itu contoh-contoh doa, ya. Tapi kembali kita juga kepada diri kita dan perbuatan kita, ya ibadah kita, dan kita selalu mohon ampun pada Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang merasa, ya ketika dia berbuat satu amal ibadah bahwa dia telah berbuat sesuatu, tapi hendaknya dia selalu merasa berkurang, ya apa yang dia kerjakan, ya itu masih ada orang-orang lain yang lebih banyak berbuat. Ya, jadi intinya bahwa silakan berdoa pada Allah Ta'ala, ya bertawassul dengan amal soleh itu dibolehkan, ya. Jadi tawassul dalam Islam yang disyariatkan itu ada 3 macam tawassul. Tawassul dengan al-asma was sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan, dibolehkan. Kemudian tawassul dengan meminta doa orang yang masih hidup, ya, agar dia mendoakan kita. Orang yang soleh, orang yang taat, ya,
Kita minta kepada dia untuk mendoakan kita. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawassul dengan amal-amal kebaikan. Ya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quranul Karim, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana ya wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu kan sebelumnya mereka tawassul. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru menyuruh kami untuk beriman. Fa'amanna, maka kami beriman. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana. Maka ya Allah, dengan sebab iman kami itu, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Ya. Hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Ya. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini contoh tawassul dengan amal. Ya. Dan amal ibadah. Ya. Ini hal yang dibolehkan. Adapun tawassul pada orang mati, ya ini yang tidak ada contohnya. Datang ke kuburan, misalnya bahkan kuburan Rasulullah SAW misalnya di Madinah, ya Rasulullah, ya mohonlah pada Allah Ta'ala supaya aku dimasukkan surga. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya. Karena tawassul kepada manusia, ya, dan meminta pada manusia. Ya. Tapi hendaknya dia memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi minta kepada orang, meminta orang hidup untuk mendoakan kita, orang yang soleh, orang yang taat mendoakan kita, ini hal yang dibolehkan. Ya, hal yang dibolehkan. Tapi meminta pada orang-orang mati, ya tidak. Ya, ini bisa menjerumuskan pada kesyirikan yang syiriknya besar, bukan sekedar syirik kecil. Ya, mungkin itu jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ummu Humairah yang telah bertanya tadi, dan pertanyaan dari Ummu Humairah adalah merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dengar tadi dan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini juga menunjukkan ya betapa perhatian Islam kepada semua perkara dan urusan seorang mukmin. Dari yang kecil sampai yang besar, atau dari yang besar sampai yang kecil, itu pun tetap diperhatikan, diarahkan, dibimbing, ya, dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian kita mengetahui bahwa Islam ini sudah sempurna. Hendaknya kita ini mengikuti kesempurnaan yang ada ini. Tidak usah kita menambah-nambah amalan dalam ibadah kita, membuat-buat bid'ah dalam agama ini, karena itu akan justru merusak amal-amal ibadah kita. Jadi ittabi'u wala tabtadi'u. Ikutilah dan jangan kamu membuat-buat bid'ah dalam agama Allah ini. Karena apa yang faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena sudah cukup bagi kalian. Ya, oleh karena itu mari kita terus belajar, menuntut ilmu dan semangat dalam belajar dan dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya, melindungi kita, dan ya memberikan taufik agar kita istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia ini di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW, ya, serta di atas pemahaman para salafus saleh, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Fadil, Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Afrullahu Ta'ala, atas waktu yang telah beliau berikan di kesempatan pagi hari ini, serta materi yang telah beliau sampaikan untuk kita semuanya, dan juga jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan beliau
di sela-sela kesibukan beliau masih dapat menyampaikan materi untuk kita semuanya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan bagi beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami yang ada di Cilengsi dan juga di Surabaya atas kerjasamanya dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, acara yang dapat berjalan dengan lancar. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa pagi yang akan datang yang untuk kita ikuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Akhir kalam, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam diri kami. Mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf untuk selebar-lebarnya untuk kami semuanya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja, tetap menjaga kesehatan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.